Bismillah. Oke, kita masuk ke pembukaan bab virus. Dimulai dari sejarahnya ya. Jadi kalau menurut versi buku kita, sejarahnya itu Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman, itu di tahun 1883 mengamati daun tembakau. Baca daunnya bagus ya. Nah, di daunnya itu ada bintik-bintik. Oke, nah daun yang bintik-bintik ini dia ekstraksi nih. Udah dapat ekstraknya. Nah, ekstraknya ini dia pakai buat nyemprot ke daun yang masih sehat, daun tembakau yang masih sehat. Hasilnya apa? Hasilnya daun yang masih sehat itu jadi ikutan sakit. Ini nggak usah bikin baru ya. Soalnya daun yang masih sehat ini dia jadi sakit juga, jadi bintik-bintik juga. Nah, pada tahun itu konklusinya ditarik kesimpulan bahwa hal yang bikin sakit ini adalah bakteri, ya, yang pas dites di mikroskop zaman itu nggak kelihatan. Terus di tahun 1892 ada Ivanovsky. Nah, beliau bikin sebuah saringan, beliau menggunakan saringan untuk nyaring-nyaring bakteri, dan ketika diuji lagi penyemprotan ekstraksi tanaman yang terkena penyakit ini ke daun yang lainnya itu, walaupun udah disaring, biasanya bakteri itu kesaring, nah ini dicoba disemprot lagi, udah disaring, tetap lolos. Jadi diambil poin bahwa ini nih agen penyakitnya ini adalah bakteri yang lolos saringan. Ya, karena saringan itu biasanya nyaring bakteri terus. Nah, terus di tahun 1897 Beijerinck ini dia menemukan istilah yang kita sebut sekarang virus ya. Nyebut dia virus. Dia ngapain? Nah, dia membawakan ide bahwa agen penyebab penyakitnya bisa berkembang biak. Membuktikannya gimana? Nah, kenapa bisa dapat poin ini? Diambil dari tanaman yang tadi disiram pakai ekstrak tanaman yang sakit ini, kan tadi ini awalnya sehat. Nah, tanaman yang awalnya sehat dan disiram oleh ekstrak tanaman yang sakit itu dicoba lagi, diekstrak lagi. Jadi dibuat ekstraknya lagi gitu ya. Terus disemprot lagi ke ini yang baru, ke daun yang lain, masih sehat lagi. Dan ternyata daun yang disemprot itu, daun yang diolesin itu dia sakit lagi. Nah, makanya dapat poin bahwa agen penyebab penyakitnya itu bisa berkembang biak. Karena walaupun diambil ekstrak dari tanaman yang baru pun, dia tetap sakit-sakit lagi ujung-ujungnya. Maksudnya itu bukan yang ini persis diekstrakin dari sini ya. Ini ngambil tanaman lain lagi gitu maksudnya ya. Tanaman lain yang baru lagi, yang awalnya nggak sakit, terus udah sakit diekstrak lagi gitu ya. Bukan berarti dari zaman Pak Meyer ini diambil terus di zaman dia diambil, enggak ya. Maksudnya idenya gitu. Terus, nah di zaman Stanley ini ditemukan bahwa virusnya itu bisa dikristalkan. Beliau tokohnya ya, tokoh pengkristalan virus. Nah, ini aneh nggak sih? Aneh ya. Coba kita hapus dulu. Nah, ciri-ciri virus itu sebagai makhluk peralihan ada dua. Ada ciri-ciri dia sebagai benda mati, ada ciri-ciri dia sebagai makhluk hidup. Makhluk peralihan itu yaitu peralihan antara hidup dan mati. Makanya virus ini unik ya. Oke, kalau tadi kita bilang virus itu bisa dikristalkan, maksudnya apa? Nah, bentuk virus kita gambar garis dulu kali ya. Oke. Virus di luar sel inang itu kristal. Jadi nanti misalnya dia masuk sel inang, virusnya kan ngehack kode biologinya untuk mereplikasi kode biologi dia sendiri. Terus abis keluar lagi,
terisolasi lagi, nanti jadi kersal lagi, mati lagi, terus hidup lagi gitu. Makanya nah virus ini unik banget dalam in that sense gitu. Terus virus itu dia juga aseluler. Maksudnya gimana? Maksudnya nggak bersel ya, nggak memiliki sel-sel hidup. Kayak contohnya sitoplasma ya. Sito ini sel, plasma ini cairan. Ini satu kata ya, sitoplasma itu satu kata. Cuman kalau dibelah jadi sito itu sel, plasma itu cairan. Nah, virus ini nggak punya sitoplasma, nggak punya inti sel, makanya kita katakan dia aseluler. Maka dari sisi itu kita katakan dia makhluk mati, benda mati. Tapi ternyata virus itu memiliki materi genetik. Jangan langsung materi genetik ya, sorry. Punya materi genetik. Nah, anehnya materi genetik itu kan punya cuma makhluk hidup, tapi virus ini punya nih, makanya kita katakan aneh nih, virus ini makhluk peralihan. Virus ini cuma bisa punya entah RNA atau DNA doang ya. Nggak bisa punya dua-duanya. Kalau kita manusia punya dua-duanya gitu. Terus ada lagi, dia ini bisa bereproduksi. Nama jenis reproduksi ini replikasi. Nah, ini dia ada reproduksinya ini rada unik lagi juga. Emang unik juga. Kenapa? Karena untuk reproduksi dia butuh sel inang. Jadi kalau virus ini sendirian, nggak lagi ngehack sel makhluk hidup lain, nah dia nggak bisa bereproduksi. Itu dia kenapa kita katakan virus itu makhluk peralihan, di mana ada ciri-ciri dia sebagai benda mati dan ciri-ciri dia sebagai makhluk hidup ya.